Jumpa lagi di Has Talk bersama saya Anissa dan juga tentunya Bang Andi, Prinsipal Has. Halo Bang Andi, Halo Nisa, sore apa kabar? sore baik Bang. Di edisi kali ini kita mau sama-sama unboxing RPJPN. Presiden Hmm. Jokowi ini sudah menandatangani Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Hmm. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Nah, di sisi Hmm. lain kita sedang berada di masa peralihan pemerintahan termasuk kementerian nih. Ada beberapa hal yang menyangkut dan membuat kita bertanya-tanya, terutama Hmm. tentang strategi perkotaan untuk Hmm. mengimplementasi RPJPN ini. Nah, Bang, Hmm. eh, Hmm. pertama-tama kalau kita melihat UU 59 tahun 2024 ini ada 5 sasaran visi. Hmm. Pertanyaannya, sudah cukupkah untuk 20 tahun ke depan visi ini atau ada yang belum dilingkupi dengan sasaran visi ini? Lalu bagaimana Hmm. seharusnya pembagian peran antar pemangku kepentingan di sini dan di mana posisi planner? Hmm. Ya, jadi memang undang-undang ini kan harusnya jadi navigator kita ya untuk 20 tahun ke depan. Apalagi kita udah mau 100 tahun kan. Ya, Jadi 2000. harusnya sih gaungnya lebih besar ya. Stakeholder di seluruh Indonesia harusnya membaca ya dan kemudian memahami apa isi dari RPJPN ini. Nah, tadi disinggung apakah sudah cukup atau enggak visi yang sudah diturunkan dalam 5 sasaran ini, menurut hemat saya sudah bisa menjadi kerangka ya, kerangka atau arah gitu untuk menavigasi apa saja kebijakan dan investasi swasta yang bisa kita dorong di negara kita. Juga di situ ada transformasi sosial budaya, ini juga jadi penting karena at the end pembangunan kemanusiaan, terutama dari Human Development Index kita, pendidikan, kesehatan, ya, eh, dan juga lapangan pekerjaan atau lapangan usaha itu menjadi sangat urgent karena kita akan mengalami bonus demografi juga dan ada disruptif teknologi ya, disrupsi teknologi terutama dalam hal substitusi pekerjaan nanti secara digital. Jadi apa yang sudah direspon oleh undang-undang ini sudah cukup komprehensif ya. Tinggal sekarang bagaimana kita menerjemahkannya. Apalagi Pak Presiden terpilih punya aspek cita yang harusnya nanti bisa dilihat keterkaitannya. Nah, lalu yang menarik juga sebenarnya yang kita pengen dengar itu di RPJPN ini yang mungkin belum tersirat secara clear adalah global maritime access kita itu ya, menjadi poros maritim dunia itu seperti apa tuh di Indonesia 100 tahun gitu ya. Ini belum terlihat eksplisit, terutama menyangkut bagaimana geopolitik kita ke depan. Karena ada ALFI 2 itu kita dengan Filipina, China, Jepang itu seperti apa, lalu juga dengan Australia di selatan. Dan ini yang harusnya bisa apa kebijakan-kebijakan uh, internasional kita bisa lebih terlihat ya. Itu yang harusnya kita harapkan. Mungkin nanti diterjemahkan pada per 5 tahun. Walaupun sudah ada kita disebutkan berperan aktif ya di dalam internasional forum gitu. Apalagi kita sudah nama G20, kita di ASEAN juga termasuk yang dipandang. Tapi bagaimana kerjasama internasional dan regional ini justru kita manfaatkan untuk mengembangkan potensi yang ada di kita. Lalu juga yang menarik sumber daya ya, sumber daya pariwisata nih terutama dengan landscape alam, biodiversity kita, budaya kita itu juga sudah menjadi titik utama ya dalam kita di RPJPN ini. Cuma sayangnya tertutup dengan hilirisasi industri, tapi menurut saya wisata ini bisa menjadi salah satu sektor juga ya, apalagi pasca COVID. Ya, jadi menarik untuk melihat ke depan bagaimana kita memanfaatkan biodiversity,
aset kita karbon gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga harus bisa mengelola sumber daya alam untuk bisa lebih kompetitif lagi keluar gitu. Jadi peran perencana justru Ya, menerjemahkan dalam 20 tahun ini ke dalam 5 tahunan. Baik yang bekerja di nasional maupun di daerah, di provinsi, kabupaten, kota. Karena kan RPJPD, RPJ kabupaten, provinsi, dan juga RPJMD kabupaten, provinsi, kota itu juga harus dibantu ya pemerintah daerah untuk kontribusi masing-masing provinsi terhadap target pencapaian yang sudah dicanangkan di RPJPN, baik yang 20 tahun maupun yang 5 tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat gitu.